Pernah kepikiran gak sih? Di tengah semua gempuran budaya global lewat internet, film, musik, sebetulnya masih ada nggak ya ruang buat tradisi-tradisi lokal kita buat bertahan? Nah, kali ini yuk kita bareng-bareng lihat gimana Indonesia, negara kepulauan yang kaya banget budayanya, berjuang buat menjaga warisannya di era serba digital ini. Oke, coba kita pikirin deh. Apa sih yang benar-benar hilang waktu satu tradisi itu lenyap? Ini bukan sekedar soal tarian atau resep masakan yang nggak ada lagi, bukan. Yang hilang itu, ya sebagian dari jiwa kita. Cara unik kita memandang dunia, itu tuh kayak benang yang nyambungin kita langsung sama kearifan nenek moyang kita, terus tiba-tiba putus. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan dulu sama apa itu warisan kita, terus kita lihat apa aja ancamannya, bahas soal bedanya apresiasi dan apropriasi yang sering bikin bingung, baru deh kita masuk ke solusi-solusi modern dan gimana peran generasi muda jadi kunci buat masa depan budaya kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita bedah satu-satu apa sih yang sebenarnya kita maksud sebagai harta karun warisan hidup kita ini. Pertama, ada yang namanya tradisi. Gampangnya, ini tuh soal ritual, kebiasaan, perayaan yang diulang-ulang, diwariskan dari kakek nenek kita ke orang tua kita sampai ke kita sekarang. Inilah jembatan kita ke masa lalu. Nah, abis itu ada kearifan lokal. Ini nih ilmunya orang zaman dulu yang keren banget. Bayangin deh sistem irigasi subak di Bali yang jenius itu. Atau gimana masyarakat adat bisa menjaga hutan tetap lestari. Itu semua kan solusi cerdas yang lahir dari pengalaman panjang hidup bareng alam. Dan yang jadi payung besarnya yang mencakup semuanya itu adalah budaya. Ini kerangka yang isinya ada tradisi, ada kearifan lokal, dan pada akhirnya membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan berkarya. Nah, di sini nih serunya. Kelihatan kan hubungannya? Tradisi itu seringkali jadi wadah atau cara buat menjalankan sebuah kearifan lokal. Terus, dua-duanya ini jadi bagian penting yang membentuk budaya sebuah komunitas. Semuanya saling nyambung dan bikin kita jadi unik. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh konkretnya dari Indonesia ya. Upacara ngaben di Bali, itu tradisi. Sistem irigasi subak yang tadi kita bahas, itu kearifan lokal. Terus, seni batik yang luar biasa indah, nah itu wujud dari budaya. Beda-beda, tapi semuanya adalah bagian dari identitas kita yang kaya. Tapi semua kekayaan ini bukannya tanpa ancaman loh. Sekarang, kita hadapi tantangan terbesarnya di zaman sekarang. Arus globalisasi yang super deras. Coba bayangin deh, kayak ada gelombang tsunami budaya global. Dari film Hollywood, musik K-pop, sampai tren di media sosial. Nah, gelombang ini saking besarnya bisa bikin budaya lokal kita kelihatan ketinggalan zaman atau nggak keren di mata anak muda. Inilah yang bahaya, yang namanya homogenisasi budaya, di mana semua jadi seragam. Sebenarnya, ini bukan hal baru. Puluhan tahun lalu, seorang antropolog namanya Bronislaw Malinowski udah ngomongin ini. Intunya, budaya yang lebih aktif dan dominan pasti akan mempengaruhi yang lain. Bedanya, di era TikTok sama Netflix sekarang, wah pengaruhnya berkali-kali lipat lebih cepat dan dahsyat. Dan fenomena ini ngebawa kita ke sebuah dilema yang kayaknya sering banget kita lihat. Bahkan mungkin tanpa sadar kita lakukan, apalagi di dunia maya. Yaitu soal bedanya apresiasi dan apropriasi. Nah, ini dia nih bedanya, dan ini penting banget buat kita paham. Di satu sisi ada apresiasi budaya. Ini tuh niatnya baik, mau belajar, mau menghormati, bener-bener tulus. Tapi di sisi lain ada apropriasi budaya. Ini cuma ngambil kulitnya aja, motifnya, gayanya, tanpa peduli sama makna, sejarah, apalagi nilai sakralnya. Seringkali cuma buat konten atau biar kelihatan keren doang. Dr. Adrian Kin ngejelasinnya lebih tajam lagi. Katanya, ini tuh kayak kita berpura-pura jadi orang lain sambil memakai stereotipnya. Dan yang paling penting, biasanya ini terjadi karena ada ketidakseimbangan kekuatan. Ketika budaya yang dominan seenaknya minjem dari budaya yang lebih terpinggirkan tanpa rasa hormat. Oke, jangan pesimis dulu. Di tengah semua tantangan ini, justru teknologi dan inovasi modern ngasih kita senjata-senjata baru yang keren banget buat ngelawan balik dan ngelindungin warisan kita. Strateginya itu ada 3 pilar utama. Pertama, digitalisasi, buat bikin arsip digital biar nggak hilang. Kedua, perlindungan hukum, ini perisai modernnya biar nggak dicuri. Dan yang ketiga, revitalisasi, yaitu bikin tradisi lama jadi relevan dan keren lagi buat anak muda. Nah, ngomongin soal perisai hukum,
Salah satu yang paling penting di Indonesia itu ya ini, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022. Anggap aja ini kayak buku aturan main yang dirancang khusus buat ngelindungin pengetahuan dan budaya milik bersama. Aturan ini melindungi sesuatu yang namanya kekayaan intelektual komunal atau disingkat KIK. Konsepnya tuh gini, resep jamu turun-temurun, cerita rakyat, atau motif batik dari sebuah desa, itu kan bukan punya satu orang kan? Nah, itu milik bersama, milik komunitas. Jadi nggak bisa sembarangan diklaim atau dikomersilkan pihak luar. Terus siapa dong yang bakar pakai semua alat canggih ini? Siapa yang ada di garda terdepan? Jawabannya jelas, ada di agen perubahan kita yang paling utama, yaitu anak-anak muda. Dan mereka ini perannya macam-macam banget, bukan cuma jadi pewaris pasif. Mereka jadi inovator budaya yang bikin batik jadi sneakers keren, jadi pengusaha kreatif yang bikin kuliner tradisional naik kelas, jadi pendidik digital yang bikin konten TikTok soal sejarah lokal. Mereka inilah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dan kerennya, gerakan ini tuh nggak cuma di jalanan atau di media sosial aja. Semangat yang sama juga tumbuh subur di ruang-ruang akademis, di mana penelitian dan diskusi mendalam melahirkan para pelestari budaya generasi baru yang nggak cuma semangat, tapi juga cerdas dan kritis. Oke, kita sampai di bagian akhir. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita repot-repot ngurusin masa lalu? Jawabannya, karena ini semua justru sangat krusial buat masa depan kita bersama. Kok bisa? Karena jawabannya ada di sini. Di dalam kearifan lokal ternyata tersimpan banyak banget solusi buat masalah-masalah modern kita. Cara masyarakat adat mengelola hutan bisa jadi inspirasi buat melawan krisis iklim. Sistem subak bisa ngajarin kita soal keadilan air dan pangan. Jadi ini bukan soal nostalgia. Ini adalah cetak biru buat masa depan yang lebih baik. Jadi poin utamanya adalah budaya itu bukan pajangan mati di museum. Budaya itu hidup. Dia adalah detak jantung identitas kita yang terus berdenyut. Dan dia menuntun kita ke masa depan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya budaya kita bertahan? Tapi lebih ke peran apa yang akan kamu ambil dalam cerita ini.